Ke channel saya Hobi Mencari Hobi. Bersama saya Muhammad Fajar. Kali ini kita akan memindahkan media converter ke rak media converter agar lebih rapi. Mau tahu penjelasan atau video berikutnya? Simak terus di channel ini. Di video sebelumnya sudah saya sedikit review tentang bahan, kualitas, serta harganya. Sedikit cerita, alhamdulillah rak server ini sudah berjalan kurang lebih sudah 1 tahun. Tapi PR-nya setelah ada PR ISP, lalu kestabilan ping, lalu kestabilan alat, AP dan sebagainya. Nah, ini saya masih ada PR, yaitu ini ya, merapikan estetika dari rak server ini. Jadi setiap hari kan disawang atau dilihat di rumah. Nah, makanya salah satu caranya menggunakan nih rak mount media converter. Ya, seperti teman-teman ketahui, setiap satu media converter itu memiliki satu port LAN dan kabel fiber. Lalu dia juga memiliki satu port adaptor. Nah, karena adaptor itu juga terlalu banyak, menumpuk. Jadi misalkan ada 5 media converter, jadi dia harus memiliki 5 buah adaptor. Yang kalau kemarin sempat saya bahas atau sempat saya tanyakan di forum RT/RW.net, itu jacknya itu memang memerlukan ada ukurannya tersendiri, katanya 5,5 atau 5,1 jacknya. Tapi cari referensi lain, ternyata ada namanya alat ini, sebuah rack mount media converter. Jadi ini nanti kita pindahkan ke alat-alat sini. Yang menjadi perhitungan saya dalam satu pindahan ini, jadi selain manfaat juga nanti kita juga harus mensiasati agar para pelanggan itu tidak terlalu banyak yang protes ya. Salah satunya dengan mencari jam-jam malam seperti saat ini. Saat ini sudah jam 0.40 menit atau jam 1 kurang 20 menit. Nah, itu dimana trafiknya ya sebenarnya masih lumayan banyak sih, sekitar 20-30 Mbps. Dan untuk trafik hotspotnya juga waktu malam ini yang online dilihat ada sekitar 61. Nah, ini sebenarnya juga ada potensi istilahnya mengganggu pelanggan lah ya. Nah, salah satu mensiasatinya, saya tadi baru saja update status itu, nanti pukul 45 kita akan upgrade kecepatan. Jika besok nanti tidak ada koneksi atau loss, silahkan login dengan kata sandi ulang atau restart modem PPO ya. Lalu kita juga harus mempersiapkan, kira-kira membayangkan bagaimana nanti keinginan kita, lalu bagaimana mensiasatinya agar istilahnya cepat lah ya. Kalau ini memang bukan rak server pada umumnya, ini saya menggunakan rak Lovebird IKEA, apa itu namanya, pokoknya caranya di IKEA. Teman-teman juga bisa cari di marketplace. Ini juga lebarnya mungkin sekitar 65 cm sampai 70 cm. Nah, sedangkan rak ini biasanya rak mount itu ukurannya 60 cm. Jadi insya Allah bisa. Nah, nanti kita rencananya akan menumpangkan di sini nanti. Di atas, di bawahnya netgear. Sebenarnya saya ada rencana untuk ditaruh di atas, tapi nanti kalau ditaruh di atas akan memindahkan ini 2 modem dan router mikrotiknya. Jadi dari sini, dan PR-nya nanti selanjutnya tinggal mencari kabel CAT6 atau apa itu yang AMP kalau nggak salah, yang biasanya warna biru itu kayaknya juga menarik. Nah, nanti kita siapkan lebih pendek ya. Itu. Lalu yang ketiga, saya juga menyiapkan ini, karena bawaannya itu kabelnya juga lumayan panjang. Tadi saya ukur sekitar 1,8 meter. Nah, ini saya kebetulan saya punya
kabel monitor itu dengan belakang jack yang sama, meskipun agak kotor, ini panjangnya cuma 1 meter. Nah, karena nanti ini banyak ada di belakang, jadinya istilahnya harapannya lebih rapi lah ya, tidak banyak gulungan-gulungan kabel yang tersisa seperti itu teman-teman. Lalu langkah berikutnya nanti paling setelah ini saya rencana repot, karena ini alhamdulillah sudah sekitar 10 hari, nggak terasa 10 hari saya nggak restart. Nah itu istilahnya kemajuan lah ya. Kalau dulu itu sebelum ganti fiber, sebelum ganti ESP, sebelum ganti switch hub itu maksimal tuh 3 hari pasti restart. Kemarin tuh rekornya 15 hari lah ya, karena mati lampu dia harus restart. Itu istilahnya mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi, antara ya settingannya, lalu ISP-nya, ataupun switch hub-nya, dan sistem kabling fiber optiknya. Mungkin itu teman-teman, nanti saya sedikit merekam beberapa petunjuk beberapa cara saya untuk memasang-masangan juga. Nanti teman-teman simak, sekiranya ada yang perlu teman-teman yang sudah pengalaman bisa saja kasih saran, karena di sini semuanya kita belajar. Saya juga lagi belajar, saya nggak ada basic di jaringan atau apa. Nah karena kemarin saya tuh belajar dari YouTube, ya saya sekiranya apa yang saya tahu semoga nggak menyesatkan, ya saya bagikan di YouTube juga. Jadi biar teman-teman yang lain mungkin yang belajar bisa kita saling-saling belajar, dan harapannya nanti ya itu kita sama-sama saling belajar. Ya teman-teman, kita lanjut video berikutnya. Ya teman-teman, jadi ini kondisinya setelah saya pindahkan yang tadinya media converter di atas, ini saya pindahkan ke bawah, saya masukkan ke rak mount. Ini alhamdulillah tidak ada hambatan yang berarti, tapi memang ini masih ada beberapa PR ya. Kalau tadi saya ini sekitar jam
1:30, jadi masih sekitar berapa ya, 40 menit. Tapi saya tadi sempat membalik-balikkan ke adaptor. Tapi kalau untuk tadi memindahkan 5 ini nggak sampai 10 menit, alhamdulillah lancar ya. Jadi tadi saya urutkan sekalian. Pertamanya saya sudah urutkan dari sini nomor 20, tapi ternyata yang nomor 24 ini kabelnya sudah terlalu pendek atau terlalu ngepres ya. Nah, jadinya ini saya geser yang 24 di bagian paling kiri. 24, 23, 22, 21, 20. Sudah seperti ini. Udah yang tarik kabel ya. Itu agak goyang. Lalu tinggal kita ceklekkan aja, kita masukkan tek sudah on, baru kita tinggal masukkan kabelan dan media converter fiber optiknya. Nah, kalau untuk saya sendiri ini memang masih ada PR di kabelannya ini ya. Ini rencana nanti besok atau kapan nanti mau cari yang AMP apa Belden ya, yang set 6 tapi kita buat press, karena buat press lah ya, buat sependek mungkin biar press di ini, jadi nanti ini bisa agak maju. Untuk switch hubnya, ini switch hub sudah berjalan dengan lancar. Ini karena memang tidak ada yang media converter masih 100 Mbps atau belum gigabit, jadi hanya nyala satu. Nah, ini yang langsung ke F609 ke port 1 itu dia tidak, malah sudah gigabit. Kalau ini ke router F609 biasa, dan ini ke mikrotiknya, jadi tadi ada geseran. Lalu di bagian atas juga bergeser, ini sudah plong. Tadinya ini adaptornya ini saya taruh di belakang sana, tapi susah untuk mencabut coloknya karena ini sebenarnya hanya untuk sebagai satu kipas ini saja, 12 volt. Nah, ini saya taruh seperti ini, jadi nanti besok kalau misalkan cari yang 12 cm atau berapa, kalau ini kan 8 cm, semburannya nggak terlalu biasa saja lah ya. Ini menyemburnya saya semburkan ke hembusannya, saya hembuskan ke F609 karena saya tumpuk ini lumayan panas. Lalu yang di mikrotiknya ini sebagai penyedot aja biar nggak banyak debu, itu ceritanya. Tapi ini ya tetap debu. Nah, untuk colokan sangat signifikan sekali ya perbedaannya ya. Ya, untuk colokan sangat signifikan sekali perbedaannya nih. Saya menghemat 5 colokan, jadi 4 colokan ya, karena yang satu colokan kan masih dipakai. Nah, ini saya menghemat space adaptor untuk colokan seperti ini. Nah, harapannya apa? Harapannya nanti depannya ya space-nya biar lebih rapi. Yang kedua, istilahnya mengurangi resiko arus pendek lah ya. Kabelnya kan terlalu banyak yang jundet. Lalu kalau adaptor ini kayak kemarin ada pernah sekali itu baru berapa bulan tuh sudah mati. Nah, harapannya ini bisa terbackup dengan baik di sana. Mungkin ada yang masukkan, "Bang, kenapa sih Bang nggak pakai yang satu media converter tapi bisa banyak port LAN atau port A atau B-nya itu kan ada yang sebenarnya satu alat itu bisa 6." Nah, saya nggak milih itu karena yang pertama ya, modalnya pertama itu pelan-pelan ya. Saya belajar belum terlalu yakin juga sama fiber, tapi ini sudah mulai yakin. Saya belajar pelan-pelan dari situ, makanya saya belinya satu-satu. Lalu yang kedua, saya mikir kalau pas yang banyak itu, yang misalnya 6 port langsung itu rusak satu alat, nah itu mungkin saya akan pusingnya langsung. Nah, kalau ini misalnya kita ada satu alat yang rusak, kita ada backupnya, tapi moga-moga nggak ada rusak. Terus ini saya pasang lagi, udah seperti itu. Nah, dan untuk efeknya setelah kita cabut colok, switch-nya juga pernah pas cabut colok. Untuk PPPoE nya itu rumahan ya, paling sekitar 1-2 menit sudah full kembali aktif.
Dan untuk voucherannya kalau memang udah jam segini, kalau tadi sekitar 61 apa 55, jadi ini yang online sekitar 50, yaitu masih wajar lah ya, mungkin karena lepas koneksinya tidur atau bagaimana, mungkin itu hal yang biasa. Mungkin itu seperti itu teman-teman. Depannya mungkin ada lagi tambahan estetika di sini. Tadi ada masukan diganti yang kabel kuning bang, biar itu lentur, jadi di luar rumah tinggal dikasih kayak ODP gitu. Oh, itu masukan yang bagus, nanti bisa kita coba ke depannya. Mungkin itu teman-teman, monggo nanti sekiranya ada kritik dan saran lain biar lebih rapi. Ini nanti ini masih sangat berantakan. Nah, yang di bawah ini juga berantakan ini sebenarnya. Nanti pelan-pelan lah kita bersihkan lagi daripada dimarahin istri kan nanti. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.